Duka dan air mata kembali menetes di pipi Pipik. Istri almarhum Ustadz Jafri ini terpaksa harus menangis lagi karena mengenang suaminya yang kisah hidupnya akan difilmkan. Ingatan Pipik tentu saja merekah ulang jika melihat jalan panjang Uje sebagai Ustadz dihidupkan kembali dalam sebuah film. Air mata Pipik memang kembali jatuh dan membasahi pipinya. Tak kalah saat Pipik akan memberikan restunya sebagai tanda persetujuan bahwa kisah kehidupan suaminya diangkat ke layar lebar. Dan nyatanya tak hanya Pipik yang menangis. Umi Tatu, ibu dari Uje pun merasakan kesedihan yang sama. Ya, Umi mengharapkan supaya film ini menghasilkan bermanfaat di masyarakat, berguna di masyarakat dan hasilnya positif. Jadi mesti bikin filmnya benar-benar, jangan asal aja gitu kan, nggak bisa kalau cara begitu. Izin istri dan keluarga besar Uje tentu saja tidak diberikan secara mudah. Sejumlah syarat pun diajukan terutama oleh Pipik sebagai istri. Itu terutama dilakukan agar sosok Uje yang seorang ustadz muncul secara wajar. Selain agar film tidak terjerumus pada dramatisasi hidup yang tidak berguna. Sebelumnya juga jadi pertimbangan yang sangat berat nih bagi keluarga, khususnya istri almarhum ya. Karena mengingat ini kan biasanya film itu kan ada dua peran ya, baik dan buruk. Jangan sampai citranya ini yang timbul kedua-duanya, karena ini film panutan. Paling tidak yang ke belakang sudahlah, ya kan, itu cerita yang memang sudah hilang, sudah lalu. Tinggal yang sekarang yang istilahnya yang positif untuk khalayak ramai, khususnya pemuda-pemudi bangsa yang paling tidak bisa menggambar, mencontoh kepada beliau sebagai tokoh pemuda ya. Iya, jadi setiap skenario, setiap langkah-langkah tersebut ya beliau meminta beliau diinfokan. Kenapa? Karena tidak mau yang tadi dibilang hal negatif yang ada di beliau dimunculkan, itu nggak mau. Karena apa? Yang tadi dibilang kita menggambarkan sosok almarhum ini suatu sosok yang positif bagi masyarakat banyak. Ya bicara yang real lah, dalam arti yang memang setiap hari Uje lakukan selama berdakwah, selama hidup dengan keluarganya, selama bermasyarakat. Ya itu aja sih. Jadi jangan suatu yang kita lebih-lebihkan atau gimana lah. Pertama-tama Umi menghadapi masalah pembikinan film Uje ini, Umi sih ngikutin apa dari Pipik kan. Pertama tuh Pipik duluan kan, harus kita tanya, kita semuanya tuh tergantung dari Pipik. Umi mah ikutin aja. Itu satu. Kedua, sebelum dari penandatanganan dari pihak kita dan ke pihak produser, memang Pipik ada bilang bahwa nanti di filmnya itu jangan dibuka-buka masalah yang lalu. Satu. Keduanya, maaf, dengan adanya Uje ini jangan sampai pada komersil, itu aja. Jangan modalnya Uje, istilah kata orang lain yang dapat rezeki. Jadi tujuannya jangan begitu, kata Pipi. Gue pun sama Pipi, sama kami ibunya. Kan kita cari kesempatan dalam kesempitan. Tapi kalau memang ini bakal nanti akan menunjukkan satu kebaikan, apa salahnya? Ya seberat lah, Umi juga nggak bisa nyalain nggak Maido. Umi juga begitu berat. Umi kan ngikutin Pipik aja. Umi aja ngeliatin fotonya Jeffrey. Tapi di satu sisi Umi dapat satu kebanggaan. Seperti filmnya Pabri sama Mbak Ainun. Ini juga mudah-mudahan hasilnya baik. Itu bidang dakwah.
karirnya Uje bisa untuk dicontoh sama yang lain. Itu aja. Selain kisah hidup Ustadz Gaul yang sedang disiapkan, sosok Uje juga akan dihadirkan kembali dalam peringatan 100 hari meninggalnya. Dan menurut rencana, pihak keluarga akan membuat pengajian akbar yang bahkan bakal dicatat Museum Rekor Indonesia. 100 hari peringatan meninggalnya Uje akan diisi tausiah terpanjang selama 24 jam penuh dan bakal diisi oleh ratusan ustadz. Untuk 100 hari, insya Allah kalau izinkan, saya mau buat pengajian ini beda dari yang lain. Dengan 100 hari beliau dan mengingatkan juga kembali kepada masyarakat, khususnya umat Islam, masih ada PR nih untuk almarhum, yaitu pembangunan pesantren. Insya Allah kalau Allah izinkan, saya akan membuat rekor tausiah terlama dari subuh sampai ketemu subuh. Dan saya, insya Allah kami dengan tim dan juga para sponsor akan menyiapkan 9.000 makan pagi, siang, malam untuk jamaah yang akan hadir. Dan saya kepengen pribadi membuat ini suatu yang akbar, yang luar biasa. Bahwa inilah Uje. Ya rencana sih, mudah-mudahan sih ada rezekinya kan, mesti pakai dana juga. Terutama pertama kan di sini nih, di rumah kediaman beliau. Keduanya kita adain di pesantren. Apa mungkin selama 3 hari kali ya, akan diadakan acara yang lain daripada yang lain. Bagai tak bisa ditahan, air mata Pipik kembali menetes saat menyetujui kisah hidup Uje difilmkan. Namun banyak syarat yang tidak boleh dilanggar demi restu pihak keluarga. Sementara itu dalam konteks berbeda, kesedihan juga diresapi Arya Wiguna saat merayakan ulang tahun ibundanya. Lalu apa yang membuat hati Arya disambut duka lara? Mungkinkah karena ia merasa bersalah selama bertahun-tahun telah mengabaikan sang ibu? Lalu kado spesial apa yang dipersembahkan kepada wanita yang telah melahirkannya itu? Dan juga keluarga saya hari ini benar-benar senang. Akhirnya saya bisa membuktikan ke ibu saya bahwa suatu saat saya akan bisa menyenangkan ibu saya. Ini semua memang karunia dari Allah. Dan duka sekaligus bahagia dirasakan oleh selebritis dadakan Arya Wiguna pada momentum ulang tahun ibundanya. Setelah sukses menjadi selebritis, kemarin ia memberi kebahagiaan kecil dengan mengajak sang ibu berbelanja pakaian. Lalu apa yang membuat Arya begitu terharu bisa merayakan ulang tahun wanita yang telah melahirkannya itu? Mungkinkah karena selama bertahun-tahun belakangan, ia tak pernah memberi perhatian kepada ibundanya sendiri?